Mengungkap fakta, membongkar realita. Ledakan ekonomi. Ya, itulah kata yang sering kita dengar saat bicara tentang AI. Pertumbuhan ekonomi 30% per tahun. Sebuah era kemakmuran yang belum pernah terbayangkan. Semua berkat kecerdasan buatan. Kedengarannya luar biasa kan? Tapi apakah klaim ini terlalu indah untuk menjadi kenyataan? Sebuah working paper dari para ekonom di Eropa memutuskan untuk tidak ikut-ikutan hype ini. Mereka bertanya, tunggu dulu, mari kita periksa mesinnya. Apakah benar AI bisa jadi bahan bakar roket untuk ekonomi kita? Atau ini cuma mimpi di siang bolong? Jawabannya jauh lebih rumit dan jauh lebih menarik. Mereka adalah Derek Almeida dan Tiago Neves Sequeira dari University of Coimbra, Portugal, dan Wim Naude dari Aachen University, Jerman. Para peneliti ini bilang, kalau ledakan itu terjadi, satu-satunya cara yang mungkin adalah jika AI mampu mengotomatisasi inovasi. Inovasi sendiri adalah proses penciptaan ide-ide baru. Jadi untuk menjawab pertanyaan besar ini, kita harus membedah dulu, dalam tanda kutip, pabrik tempat ide-ide itu lahir. Sebelum kita bicara AI, kita harus paham dulu apa saus rahasia dari sebuah pertumbuhan ekonomi dalam sejarah manusia. Jawabannya menurut para ekonom bukan objek seperti emas atau mesin. Rahasianya adalah ide. Jadi kasarnya begini, ide itu menciptakan inovasi, dan inovasi itulah yang mendorong peradaban manusia. Salah satunya kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi pastinya menciptakan lapangan pekerjaan dan kemakmuran. Setiap kemajuan, dari penemuan roda sampai smartphone, lahir dari sebuah ide. Para ekonom punya istilah untuk pabrik yang menghasilkan ide-ide ini. Mereka menyebutnya fungsi produksi ide atau ideas production function. Jadi gampangnya gini, kita asumsikan IPF ini adalah sebuah pabrik dan dia punya dua input utama. Yang pertama adalah peneliti, yaitu manusia itunya sendiri. Jumlah orang yang bekerja untuk menemukan ide-ide baru, semakin banyak orang pintar, semakin banyak ide. Di animasi kita ini adalah para pekerja yang masuk ke pabrik. Yang kedua adalah stok pengetahuan lama. Ide-ide baru seringkali lahir dari pengembangan ide-ide lama. Ini disebut efek berdiri di pundak raksasa atau standing on shoulders. Di animasi kita ini adalah perpustakaan atau gudang besar berisi blueprint lama yang dipelajari oleh para pekerja. Atau kasarnya ini adalah SOP ya, yang mungkin diperbarui untuk meningkatkan produksi pabrik seiring mengikuti perkembangan zaman. Tapi pabrik ini punya dua masalah besar. Pertama adalah efek saling injak kaki atau stepping on toes, karena terlalu banyak peneliti bekerja di bidang yang sama. Mereka malah jadi tidak efisien, risetnya jadi tumpang tindih. Yang kedua, dan ini yang paling penting, efek dari kolam ikannya yang makin sedikit atau fish out effect. Para peneliti ini menyebutnya seperti itu. Seiring waktu, ide-ide yang mudah ditemukan sudah habis dipetik. Ide-ide baru jadi semakin sulit ditemukan. Karenanya, melalui working paper ini, satu-satunya cara untuk menjaga pabrik ide tetap berproduksi dalam jangka panjang adalah dengan terus menambah jumlah pekerjanya alias pertumbuhan populasi. Ini poin krusial yang harus kita ingat. Sampai sini paham kan bagaimana pentingnya para pekerja dalam sebuah pabrik bernama IPF ini? Nah, disinilah AI masuk. Para pendukung ledakan ekonomi percaya AI akan merombak total pabrik ide ini.
Working paper ini menguji 3 skenario atau model tentang bagaimana AI bisa berperan. Di sini AI cuma alat bantu riset canggih. Dia membantu peneliti manusia bekerja lebih efisien, menyaring data lebih cepat, dan membuang ide-ide yang jelek lebih awal. AI membuat peneliti yang sudah ada tadi jadi lebih produktif, tapi jumlah peneliti tetap sama. Di skenario ini, AI bertindak seolah-olah dia adalah peneliti baru. Dia bisa melakukan riset secara paralel, seakan-akan kita menambah jumlah peneliti tanpa harus menambah jumlah manusia. Dan yang terakhir, di model ketiga, ini peran yang paling canggih. AI membantu kita mengorganisir dan memahami tumpukan pengetahuan lama yang begitu masif. Dia bisa menemukan koneksi-koneksi tersembunyi antar ide lama untuk melahirkan ide yang benar-benar baru. 3 peran ini terdengar sangat menjanjikan, bukan? Tapi apa kata data simulasi? Para peneliti tidak hanya berteori. Mereka menjalankan simulasi komputer yang rumit menggunakan parameter dari data ekonomi Amerika Serikat untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Apa yang mereka temukan? Di hampir semua skenario yang masuk akal, hasilnya sama. AI memang menciptakan lonjakan inovasi di awal, tapi kemudian trennya melambat. Lihat ini, pertumbuhan ide yang diciptakan AI memang meledak di awal. Ini yang disebut fase overshooting, sebuah lonjakan produktivitas yang luar biasa selama sekitar 10 tahun. Tapi setelah itu, pertumbuhannya mulai melandai dan kembali mengikuti sebuah faktor yang lebih fundamental. Faktor apakah itu? Ya, itu tadi, pertumbuhan populasi. Jadi Anda tidak salah dengar, simulasi ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, pertumbuhan inovasi dan ekonomi masih sangat bergantung pada jumlah manusia yang menjadi peneliti. Jika populasi suatu negara stagnan atau menurun, secanggih apapun AI, pertumbuhan inovasinya pada akhirnya juga akan ikut stagnan. Ledakan ekonomi permanen sebesar 30% per tahun, menurut working paper ini, itu hanya mungkin terjadi di bawah kombinasi kondisi yang sangat spesifik dan sangat mungkin mustahil terjadi di dunia nyata. Jadi apa artinya ini semua? Terutama buat kita dan buat Indonesia. Pesan dari working paper ini sangat kuat. Jangan terjebak hype teknologi. Jor-joran berinvestasi pada AI saja tidak akan cukup untuk membuat Indonesia jadi negara maju dan makmur secara berkelanjutan. AI adalah alat yang luar biasa kuat, sebuah booster roket sementara, tapi dia bukan mesin keajaiban yang berjalan selamanya. Saus rahasia pertumbuhan yang sungguhnya, faktor X yang akan menentukan nasib kita. Itu tetaplah sama, yaitu manusia. Ini berarti PR terbesar Indonesia bukanlah sekedar mengadopsi AI, tapi yang pertama adalah meningkatkan kualitas SDM, memastikan lebih banyak anak bangsa yang menjadi peneliti, insinyur, dan inovator berkualitas tinggi. Pendidikan dan riset adalah kuncinya. Jadi pendidikan tinggi adalah tetap merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan bangsa. Anggapan bahwa pendidikan tidak penting dan hanya mencetak pengangguran itu berarti ada yang salah dengan kurikulum dan pendidikan di tanah air. Yang kedua adalah memanfaatkan bonus demografi. Populasi muda di Indonesia yang sangat besar adalah aset terbesar bangsa. Jika Indonesia gagal mengubah mereka menjadi pabrik ide yang produktif tadi, maka AI secanggih apapun tidak akan banyak membantu dalam jangka panjang. Jadi kesimpulannya adalah, ledakan ekonomi akibat AI sudah bisa dipastikan hanyalah mitos, atau setidaknya sebuah lonjakan sementara yang tidak akan bertahan lama. AI sendiri tidak akan menyelamatkan kita. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan tetap akan bergantung pada faktor yang sama seperti ratusan tahun terakhir. Ide-ide cemerlang yang lahir dari otak manusia. Jadi sambil kita menyambut era AI dengan tangan terbuka, jangan pernah lupakan untuk berinvestasi pada sumber daya kita yang paling berharga dan tergantikan, yaitu manusia Indonesia. Sampai jumpa di
editorial politik realita berikutnya. Like and subscribe dan share apabila video ini bermanfaat. Nantikan video-video berikutnya dari editorial politik realita. Sampai jumpa.